malam hari ini banyak teman-teman kita yang di luar sana ya, yang mereka belum tentu mengingat Allah bagaimana kita sedang mengingat Allah di rumah Allah ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang dibesarkan atau yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti ajarannya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada adik-adik ini yang masih istiqomah untuk memakmurkan masjid atau mushola di lingkungan kita ya. Kalau kalian semua ini tidak mau masuk dalam masjid ya, nanti ke depan kalian nggak mengenal sama masjid, nggak kenal sama sholat, nanti gimana generasi ke depannya lagi? Terputus ya. Dan tidak ada yang melanjutkan perjuangan Islam untuk mengenalkan ajaran Islam ke generasi selanjutnya ya. Makanya saya apresiasi ya, kepada kalian semua. Semoga sampai ajal menjemput ya. Jadi meskipun kalian nanti sudah sekolah, SMK, SMA ya, itu jangan sampai putus kalau bisa. Justru lebih semangat. Jadi ilmu yang dari sini diamalkan di sekolah, yang dari sekolah diamalkan di sini gitu loh ya. Pengetahuan kalian yang di sekolah kan ini masing-masing di sekolahnya nih banyak dari mana-mana aja, ada yang di SD, ada yang SMI, di SMP ya kan, IT, ada yang SMP negeri ya kan. Itu pasti pengalamannya berbeda-beda ya. Pengalamannya berbeda-beda disampaikan di sini, pengalaman yang baik supaya teman kamu juga dapat ilmu dari kalian ya. Sehingga nanti semakin banyak pengetahuan, maka kita akan semakin bersemangat atau semakin penasaran dengan ilmu-ilmu yang ada, dengan pengalaman-pengalaman teman kita yang ada. Kita nggak cukup dengan apa yang kita dapat dari sekolah ya. Jangan merasa cukup dengan apa yang kalian dapat di sekolah. Kalau bisa banyak-banyaklah membaca. Karena apa ya? Orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu itu banyak-banyak membaca. Sehingga pengetahuannya meningkat. Ya. Nah, pada malam hari ini saya sebenarnya kepingin menyampaikan masalah adab ketika sholat ya. Karena kita lihat ya teman-teman kadang-kadang kalau kadang-kadang berarti kadang iya kadang enggak ya kan, kadang benar kadang enggak ya kan, makanya kadang-kadang seharusnya kalau sudah masuk ke mushola itu diam, apalagi ketika sholat sudah dimulai. Karena apa? Karena kalau nggak diam kita mengganggu orang lain justru kita mendapat dosa gitu. Mengganggu kekhusyuan orang lain. Makanya kalau bisa masuk ke mushola langsung diam, jangan ada ngobrol lagi. Sholat sudah dimulai ya. Ini perhatian ya buat teman-teman ya, supaya nanti kita yang menjadi para pembimbing ini tidak dapat teguran atau dapat sindiran-sindiran dari orang-orang yang nggak pernah berkecimpung dalam membina kalian ya. Nah, ketika kalian merasa mengganggu orang lain, maka para pembimbing pun kena imbasnya. Ini siapa sih yang ngajarin remaja? Begitu jadinya. Makanya
salah satu bentuk untuk kalian berterima kasih kepada seorang pembimbing, kepada guru itu ilmunya dipraktekkan. Ketika sholat, ketika masuk masjid kan sudah diajarkan tuh, sehingga akan menjadikan orang bahwa pembinaan yang di musola ini benar-benar terlaksana dan benar-benar diamalkan sama teman-teman sekalian. Nah, sebulan yang lalu ya kita sudah masukin bulan Syawal. Ada yang melaksanakan puasa sunnah nggak? Puasa sunnah Syawal ada nggak? Dulu. Siapa yang puasa sunnah Syawal? Dulu. Farid. Berapa hari? Farid? Hah? Berapa hari? Alhamdulillah. Itu juga sehari. Bulan ya. Ketika bulan Syawal banyak orang yang meminta maaf dan memaafkan, ya kan? Iya nggak? Iya. Terus kalian ketika ada orang minta maaf, dimaafkan nggak? Kapan? Tergantung. Hah? Nah, tergantung ya kan? Oleh karena itu ya, pada malam hari ini kita sama-sama belajar. Nih, halo? Kalau apa buat nyatet nggak apa-apa, dicatat nih, ya jangan. Ntar kamu sibuk sendiri, ntar nggak tahu kalau ditanya. Ketika bulan Syawal kita saling memaafkan. Nah, tadi ada beberapa tips untuk kita bagaimana kita bisa legowo, bisa memaafkan teman kita yang barangkali kayak tadi apa Kifari? Kenapa nggak memaafkan? Ya tergantung apa itu. Makanya ini ada tips ya, ada cara atau tips ya, beberapa tips untuk supaya kita legowo menerima atau memaafkan. Ya, saya juga kadang-kadang begitu, kesel, tidak mau memaafkan ya, tapi kita harus belajar mana yang lebih baik, memaafkan atau tidak memaafkan. Yang pertama itu ingat bahwa memaafkan itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Bukan kita membenarkan kesalahan orang lain, tapi memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Contohnya, mungkin orang lain pada saat sekarang ngeselin kita dan kita nggak mau memaafkan, ya. Tapi satu ketika orang lain pun kesel dengan kita. Kalau kita nggak pernah memaafkan orang tersebut, maka bisa jadi orang lain pun nggak mau memaafkan kita, meskipun kita sudah merengek-rengek minta maaf. Ya. Memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Yang kedua, mencoba memahami dari sudut pandang orang lain. Kita kesel sama orang, ya. Mungkin iya kita kesel sama orang, tapi kita coba memahami kenapa orang lain kesel sama kita. Jangan dari sudut pandang kita, ya. Saya kesel dia karena orangnya begini. Pokoknya jeleknya semua yang di ini, ya kan? Jeleknya semua yang disampaikan. Tapi coba kita memahami kenapa dia kesel sama kita. Kenapa dia membuat kesel sama kita, ya kan?
Oh mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Oh mungkin dia sama saya begini. Nah kita coba begitu, sehingga kita jadi orang yang apa namanya bijaksana, tidak melihat kesalahan orang lain dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang orang tersebut bagaimana. Artinya kita mencoba untuk menjadi dia, ya. Jangan sampai orang lain membuat kesalahan sama kita, tapi kita nggak introspeksi diri. Oh kenapa saya yang bikin kesalahan sama orang? Yang ketiga itu jangan sampai emosinya berlebihan, kelamaan. Ya. Memang kalau emosinya ya, tapi Islam mengajarkan ketika kamu emosi, ya kan disuruh mengambil air wudhu, ya, karena emosi itu datangnya dari setan. Mana setannya? Setelah wudhu kita duduk atau berbaring. Nah itu untuk supaya kita tidak emosi. Nah, emosi atau apa ya? Dongkol dalam hati yang kelamaan itu akan menjadi dendam, ya, pendendam dan penyakit. Oleh karena itu kita belajar untuk memaafkan. Kemudian belajar memaafkan itu kita fokus pada kebaikan orang lain, fokus kepada kebaikan seseorang yang kita keselin, ya. Iya, mama udah pernah baik sama kita, karena seorang yang bijak itu katanya, orang yang bijak itu lihatlah kebaikan orang lain dan ingat-ingatlah kebaikan orang lain. Itu orang yang bijak. Tapi kebaikan kita jangan diingat-ingat kepada orang lain. Kita nggak pernah berbuat baik, sehingga kita akan merasa berdosa. Setelah merasa berdosa, maka kita akan berpikir, kenapa saya nggak pernah berbuat baik. Berusaha untuk berbuat baik. Selanjutnya yang kelima, mulai dari memaafkan yang paling kecil, yang kecil-kecil maafin. Belajarnya memang susah kita kalau memaafin kesalahan yang terlalu besar, ya kan. Makanya kita yang kecil-kecil dimaafin.